Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari KKNDR kelompok 45 UIN Sumatera Utara akan menyajikan video yang bertemakan moderasi beragama dengan judul fanatisme, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme berdasarkan jihad dalam beragama. Jadi, tonton terus ya. Fanatisme adalah sebuah sikap, perilaku, atau paham terhadap sesuatu apapun secara berlebihan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fanatisme adalah keyakinan atau kepercayaan yang terlalu kuat terhadap ajaran seperti politik, agama, dan sebagainya. Sifat tersebut merupakan sifat yang bisa dibilang kurang baik jika condong terhadap hal yang merugikan. Radikalisme berasal dari bahasa Latin, yaitu radix yang berarti akar. Ia merupakan paham yang menghendaki adanya perubahan dan perombakan besar untuk mencapai kemajuan. Dalam perspektif ilmu sosial, radikalisme erat kaitannya dengan sikap atau posisi yang mendambakan perubahan terhadap status quo, dengan jalan menghancurkan status quo secara total dan menggantikannya dengan sesuatu hal yang baru yang sama sekali berbeda. Radikalisme merupakan respon terhadap kondisi yang sedang berlangsung. Respon tersebut muncul dalam bentuk evaluasi, penolakan, atau bahkan perlawanan. Masalah-masalah yang ditolak dapat berasumsi ide, lembaga, atau nilai-nilai yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap keberlangsungan keadaan yang ditolak. Ekstremisme adalah serangkaian paham atau kepercayaan yang kuat kepada sesuatu melebihi batas wajar, bahkan hingga melanggar hukum. Pertama kali istilah ini dipergunakan pada tahun 1865. Ekstremisme sendiri juga dapat diartikan sebagai doktrin kepada diri sendiri maupun orang lain yang meliputi indoktrinisasi politik atau agama. Untuk dapat mencapai tujuannya, menggunakan banyak cara meskipun membahayakan. Ekstremisme muncul dalam wajah fanatisme atau gerakan keras. Menurut Merriam-Webster Dictionary, ekstremisme merupakan kualitas atau keadaan yang ekstrim. Dengan kata lain, ekstremisme merupakan advokasi, tindakan, atau bisa disebut sebagai pandangan ekstrim dan termuat di dalamnya radikalisme. Liner Dictionary juga menyebutkan bahwa ekstremisme merupakan sebuah kepercayaan dan dukungan untuk ide-ide yang sangat jauh dari apa yang kebanyakan orang anggap benar atau masuk akal. Ekstremisme adalah hal yang tidak wajar di luar akal sehat seseorang untuk melakukan hal sesuai dengan kepercayaannya. Terorisme. Pengertian menurut etimologi, cara bahasa, kata terorisme berasal dari kata to terror dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Latin, kata ini disebut terror, yang berarti gemetar atau menggetarkan. Kata terror adalah bentuk kata kerja atau verb dari kata terrorem, yang berarti rasa takut yang luar biasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI mengartikan teror sebagai usaha untuk menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan tertentu. Depdikbud 2013. Pengertian yang tidak jauh berbeda diungkapkan dalam Webster New School and Office Dictionary, yaitu membuat ketakutan atau kengerian dengan melakukan intimidasi atau ancaman untuk menakut-nakuti. Merriam-Webster 1996. Pengertian menurut terminologi, definisi terorisme, baik menurut para ahli maupun berdasarkan peraturan undang-undang memiliki kesamaan, yakni bahwa teroris adalah perbuatan yang menimbulkan ketakutan atau kengerian pada masyarakat. Dengan kata lain, seluruh definisi tentang teror selalu mengandung unsur ketakutan atau kengerian. Dalam The Prevention of Terrorism pasal 14 ayat 1,
dijelaskan bahwa terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk tujuan-tujuan politis, termasuk menggunakan kekerasan untuk membuat masyarakat atau anggota masyarakat ketakutan. The Prevention of Terrorism 1984. Dapat disimpulkan bahwasannya terorisme merupakan radikal yang bersifat negatif, di mana stigma muncul tentang pemaknaan radikal Islam, bahwa Islam itu agama yang radikal, suka menebar teror, teroris, suka membuat rusuh, enggan toleran terhadap umat lain, terlalu fanatik, dan sebagainya. Jihad. Arti jihad itu sendiri bukanlah perang, apapun dan dimanapun yang dilakukan muslim untuk mendapatkan kekuasaan, ketenaran, harta, dan kekayaan. Jihad adalah abstrak nouns atau masdar dalam bahasa Arab yang asal katanya jahadah, yang berarti berjuang dan berusaha keras. Jihad dalam konteks keislaman adalah melawan kecenderungan jahat dalam diri sendiri, seperti malas dan dengki. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jihad yang paling utama adalah berjihad berjuang melawan hawa nafsu. Hadis Ibnu Najjar dari Abu Dzar. Jihad artinya berjuang dan berusaha untuk menata masyarakat yang lebih baik dan bermartabat, seperti damai dan saling menghormati. Jihad maknanya berjuang dan berusaha melawan penindasan dan kezoliman, seperti pemerkosaan, human trafficking, dan korupsi. Faktor penyebab munculnya fanatisme, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Yang pertama, fanatisme. Fanatisme muncul dan berkembang dari perasaan suka yang berlebihan terhadap suatu objek, ideologi, kelompok, dan hal-hal lain yang sanggup mempengaruhi perilaku individu. Lebih jauh, fanatisme merupakan awal dari perasaan tinggi diri dan cenderung mengklaim rendah pihak lain, bahkan sampai pada klaim negatif lainnya. Yang kedua, radikalisme. Radikalisme muncul sebagai akibat adanya pendistribusian wewenang yang tidak merata. Tidak meratanya pendistribusian wewenang berujung pada adanya penumpukan kekuasaan pada satu orang atau kelompok tertentu. Dan dengan kewenangan yang ada, kelompok yang memiliki kekuasaan yang besar tersebut akan cenderung menggunakannya untuk mempertahankan kekuasaan yang dimilikinya. Atau dengan kata lain, radikalisme yang dilakukan sebagai upaya mempertahankan dominasi kelompok atas kelompok lainnya. Yang ketiga, ekstremisme. Faktor internal penyebab munculnya ekstremisme. Yang pertama, lemahnya pengetahuan tentang hakikat agama. Salah satu penyebab utama terjadinya sikap ekstrim adalah lemahnya pengetahuan tentang hakikat agama dan kurangnya bekal untuk memahami secara mendalam, mengetahui rahasia-rahasianya, memahami maksud-maksudnya, dan mengenali ruhnya. Yang kedua, lemahnya pengetahuan tentang sejarah, realitas, sunatullah, dan kehidupan. Selain lemahnya pandangan tentang agama, ada pula kelemahan pandangan tentang realitas, kehidupan sejarah, dan sunatullah yang berlaku bagi makhluk-makhluknya. Faktor eksternal penyebab munculnya ekstremisme. Yang pertama, masalah perekonomian. Negara-negara barat tampaknya telah lupa bahwa munculnya ekstremisme tidak selalu berkaitan langsung dengan doktrin agama, tapi kebanyakan karena adanya ketidakadilan yang dilakukan negara-negara barat terhadap negeri-negeri muslim dan persoalan sosial yang berakar pada masalah perekonomian, seperti regulasi ekonomi yang menghambat berkembangnya wirausaha, pengisolasian suatu komunitas masyarakat dari perekonomian global, kesempatan kerja terbatas, jasa pelayanan yang minim, dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Yang kedua, faktor kekerasan. Secara personal,
orang-orang Islam mengidentikan dirinya dengan perjuangan-perjuangan berada dalam titik krisis yang di dalamnya ada aksi individu yang dapat menjadikan segalanya berbeda. Yang ketiga, faktor modernisasi yang dapat dirasakan dapat menggeser nilai-nilai agama dan pelaksanaannya dalam agama. Kelompok ekstremis menginterpretasikan Islam berdasarkan prinsip-prinsip pokok ajaran Islam, tetapi mereka menentang kecenderungan kaum modernis yang dituduh telah memasukkan unsur-unsur non-Islam ke dalam Islam. Yang keempat, terorisme. Penyebab munculnya terorisme. Yang pertama, penduduk yang jauh dari kata sejahtera. Yang kedua, ketidakadilan sosial skala nasional. Ketiga, pemerintah yang tidak bertanggung jawab mengayomi dan menopang kehidupan warga. Keempat, masyarakat yang mudah dihasut oknum kapitalis yang terlalu kaya raya. Kelima, persaingan yang terjadi antar kapitalis ajaran atau dasar kekerasan yang dibiarkan tumbuh dan berkembang. Keenam, pendidikan yang kurang. Akhir-akhir ini kembali muncul fanatisme dan radikalisme agama di Indonesia. Bahkan, tak jarang akibat pemikiran sempit tersebut terjadilah permasalahan yang menggunakan kekerasan dalam menyikapi perbedaan. Selain itu, tindakan-tindakan penyimpangan dalam beragama ini tak ayal menimbulkan adu domba terhadap masyarakat pemeluk agama yang sama maupun pemeluk agama lain. Banyak dalil-dalil Al-Quran yang dijadikan rujukan oleh kelompok radikalisme, ekstremisme, fanatisme, dan terorisme yang mereka anggap sebagai bahwa mereka sebenarnya berjihad di jalan Allah, padahal sebenarnya tidak. Salah satunya Quran Surat Al-Baqarah ayat 190-193. Islam merupakan agama yang sangat indah, damai, dan sangat menghormati hak-hak umatnya menjaga kemuliaannya, dan senantiasa mengarahkan pada jalan keselamatan, jalan yang diridhoi Allah. Sebagaimana Islam juga memelihara kehormatan setiap individu umatnya agar tidak diintimidasi atau dilecehkan oleh orang lain. Oleh sebab itu, Islam sangat melarang perbuatan yang melampaui batas seperti terorisme, radikalisme, dan ekstremisme. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata." Quran Surat Al-Ahzab ayat 58. Menyakiti orang lain bukanlah akhlak Islami, karena Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan hal itu kepada umatnya. Tentunya ayat tersebut sangat bertentangan dengan sikap radikalisme, terorisme, dan ekstremisme yang bersifat kekerasan dan hanya menyakiti saudara mukminnya saja yang berlandaskan atas nama jihad. Perbuatan ekstremisme, terorisme, radikalisme, dan lain-lain sangat dibenci oleh Allah, dan perbuatan ini sangat berbanding terbalik dengan sifat seorang muslim sejati.